语言爬满了甲骨。 Kenapa kalian semua takut padanya? Dia hanya satu orang. Ini adalah kesempatan. Jika kaisar palsu itu berani keluar dari istana surgawi, kita bisa segera menjatuhkannya. Seorang penatua berkata, di dalam istana surgawi pusat, ada formasi surgawi di dalam 12 obelis batu tebal. Orang luar tidak bisa masuk, dan inilah mengapa dia sebelumnya berhenti di luar. Suara langkah kaki jelas dan berbeda, berdering melalui istana surgawi pusat. Si Hao berjalan selangkah demi selangkah. Ekspresinya serius. Aura drakonik berputar dan melonjak di sekelilingnya. Tanpa disadari, dia menginjak formasi surgawi dan berjalan keluar dari istana, menghadap semua orang. Dia sebenarnya benar-benar berani keluar. Apa yang kalian semua masih menunggu? Ini adalah pengkhianat bangsa yang harus dibunuh. Seorang raja berbicara. Karena dia belum mundur lebih awal dan sudah berteriak sebelumnya, dia sudah menjadi sasaran mata sedingin es Si Hao. Kami diundang untuk mengamati upacara, jadi kami tidak akan berdiri di samping seperti penonton. Kita harus membantu Stone Country memilih kaisar baru yang sebenarnya. Seorang tetua dari Sekte Beo. Si Hao berjalan keluar dari istana surgawi. Dia membawa serta aura yang kuat. Ketika langkah terakhir mendarat, seluruh aula istana bergetar hebat. Apakah kamu lupa kata-kataku? Apakah Anda pikir itu hanya angin yang bertiup melewati telinga Anda? Dia berbicara dengan lembut, tetapi ekspresinya sangat serius. Kilatan cahaya bisa dilihat melalui pupilnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Menyerang. Seseorang berteriak. Sejak Si Hao keluar, mereka tidak lagi khawatir. Mereka semua mengeluarkan artefak magis dan mengarahkannya ke pemuda ini. Mereka tidak takut, karena Peri Yue Chan, Qin Lun, dan Zhang Six ada di sini. Jika mereka bertarung, salah satu dari mereka bisa menandingi kekuatan batu kecil itu. Dan sekarang, pewaris paling kuat dari 3 sekte ada di sini, dan itu demi menekan dan membunuhnya. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, maka Si Hao akan jatuh di sini. Artefak magis merobek langit dan teknik berharga berkembang. Tempat ini tertutup cahaya yang menyilaukan. Semua serangan terkonsentrasi ke depan menuju ahli muda yang baru saja mewarisi gelar kaisar. Si Hao berdiri di tempat aslinya. Matanya memancarkan cahaya, dan rambut hitamnya menari-nari. Naga surgawi muncul dan meraung ke langit, mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi sunyi. Ini adalah energi aneh yang aneh. Tangisan naga terdengar di udara, namun semua suara lain tampaknya telah lenyap. Ruang kosong memiliki keheningan yang mematikan. Saat ini, satu-satunya gerakan adalah teriakan naga yang mengguncang 9 langit. Di tubuh Si Hao, naga surgawi kuno melonjak satu demi satu sebelum bergegas maju untuk menyerang para ahli dari 3 sekte. Ada fluktuasi mengerikan yang beriak keluar. Tidak baik. Ekspresi Qin Lun berubah saat dia berteriak keluar. Dia buru-buru mengambil tindakan untuk menghalangi Si Hao. Itu karena energi kekaisaran ini terlalu besar, dan orang normal pasti tidak bisa membela diri terhadapnya. Bahkan para tetua di alam pengaturan formasi itu tidak cukup. Begitu naga surgawi muncul dan menampakkan diri, mereka semua akan ditekan. Sementara itu, Zhang Six dengan kulit keemasannya juga bergerak. Seolah-olah dia adalah bodhisattva Vajra tertinggi, dia membentuk jejak tinju yang aneh dan menyerang ke depan. Aura yang sangat kuat mengelilingi serangan ini. Peri Yue Chan adalah satu-satunya yang tidak bergerak, tapi dia mengaktifkan formasi. Simbol mengalir deras seolah-olah gunung berapi meletus. Jejak merah cerah mekar di dalam kehampaan untuk menekan Si Hao. Kemudian, semuanya tampak melambat. Si Hao menjulang tinggi di medan perang. Aroma manis tercium dari tubuhnya, dan rantai emas memanjang tanpa henti dari kakinya. Adegan itu mengejutkan dunia. Dia sudah meletus dengan seluruh kekuatannya. Naga surgawi naik ke langit sebelum menukik ke musuh-musuhnya. Artefak magis dipukul, menyebabkan mereka hancur di udara. Naga surgawi menukik ke bawah, menyapu segala sesuatu di jalan mereka.
Suara daging terbelah sangat mengejutkan. Darah bersemi, dan tubuh para pembudidaya pecah berkeping-keping sebelum ambruk menjadi genangan darah. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan naga surgawi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Wajah orang-orang yang meneriakkan kematian kaisar palsu tadi sekarang sangat pucat, karena saat ini, sudah ada 10 mayat. Ini adalah transformasi yang mengejutkan. Itu baru saja dimulai, namun Si Hao telah membunuh begitu banyak ahli, di antaranya tidak kekurangan para tetua dan raja-raja Formation Arangemen Realm. Namun, hidup mereka tampak sangat tidak berharga saat ini. Ketika batu kecil menjadi marah, darah memenuhi langit, dan sejumlah besar ahli meninggal di depan istana surgawi. Warna merah mencolok mewarnai tangga batu, meneteskan darah. Ini membuat semua orang tercengang. Batu kecil itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Seorang tetua menghirup udara dingin. Dengan suara gemetar, dia berkata, Kaisar manusia naik tahta, dao kekaisaran menunjukkan kekuatannya. Ini adalah perwujudan dari apa yang terjadi setelah energi nasib suatu negara ditambahkan ke tubuh seseorang. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Anda harus memahami bahwa ini baru permulaan. Si Hao memiliki kekuatan misterius yang mengelilingi tubuhnya segera setelah dia mengambil gelar kaisar, dan naga surgawi telah mengambil bentuk untuk mencegah tubuhnya dari bahaya. Jika dia diberi waktu, lebih banyak kemalangan akan datang kepada mereka. Semua ini terjadi dalam sekejap. Butuh beberapa saat untuk menggambarkan semuanya, tetapi semuanya terjadi hampir seketika. Qin Lun melancarkan serangannya. Sebuah teknik berharga muncul yang mengalir dengan cahaya pelangi. Seekor merak besar ditekan ke bawah untuk menekan dan membunuh Si Hao. Ini adalah teknik berharga yang sangat menakutkan yang namanya telah banyak berpindah sejak zaman kuno. Itu adalah kemampuan surgawi yang hebat dari burung merak kuno. Saat itu telah menyapu seluruh dunia, memerintah tak tertandingi untuk seluruh era. Berasal dari gunung abadi, ini jelas tidak diperoleh oleh keturunan. Itu adalah salah satu sekte besar klan mereka yang melindungi kemampuan surgawi. Itu ditinggalkan oleh makhluk berdarah murni dan masih utuh. Mata Si Hao bersinar dengan cahaya. Ketika berhadapan dengan para ahli ini, dia tidak menunjukkan penghinaan apapun atas serangan mereka. Dia tidak menggunakan naga surgawi yang dihasilkan oleh energi takdir untuk membela dirinya sendiri dan malah menggunakan tekniknya sendiri yang berharga. Yin dan yang tertinggi, Si Hao langsung menggunakan teknik Kun Peng yang kekuatannya tak tertandingi untuk memenggal kepala lawan ini. Seberkas cahaya keemasan meletus, dan seekor burung surgawi membentangkan sayapnya ke langit untuk menghadap ke merak besar. Mata Qin Lun berkontraksi. Dia tahu segera setelah serangan ini dirilis bahwa reputasi batu kecil itu tidak dapat dibenarkan, dan bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Ini terlalu kuat, segera menekannya dengan satu gerakan. Merak melebarkan sayapnya dan meletus dengan cahaya pelangi surgawi. Saat bertabrakan dengan teknik Kun Peng untuk membubarkan serangan yang mengandung yin dan yang sepenuhnya, ruang di tempat ini terus bergemuruh dengan suara memekakkan telinga. Qin Lun secara alami tidak takut. Dia percaya dalam hati bahwa dia tidak tertandingi, karena dia berasal dari Gunung Abadi. Dia adalah pemuda tertinggi yang bahkan tidak takut pada pewaris paling kuat dari kekuatan terbesar di 8 wilayah. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Meskipun batu kecil itu menebas 2 murid dan mengalahkan seorang legenda, dia masih percaya bahwa warisan Gunung Abadi adalah yang paling kuat, dan bahwa dia tidak akan pernah kalah dengan yang lain di generasinya. Namun, interaksi singkat ini malah membuat alisnya cepat menyatu. Kekuatan batu kecil itu terlalu besar. Meskipun dia mampu menetralkan divine power pihak lain, dia masih terguncang sampai tulang-tulang di tubuhnya berteriak. Pada saat yang sama, Zhang Six telah tiba dengan jejak tinju. Itu juga memiliki yin dan yang tertinggi. Kekuatan dagingnya membuat ruang bergetar. Dia seperti matahari emas besar saat tinjunya turun ke arah Si Hao. Batu kecil itu menakjubkan. Dia juga membentuk jejak tinju, dan dengan suara honglong, dia bertemu langsung dengan serangan lawannya. Kemudian, ketika dia mengangkat tangannya, tanda sebatang rumput muncul, dan dengan suara ci, itu terpotong.
Ini bukan hanya seberkas cahaya pedang, karena itu juga menciptakan dunia kecil. Kekacauan tampaknya dibuat oleh surga saat mengelilingi tempat ini, membawa serta kekuatan kabur dari domain dunia, mengguncang pemandangan. Ada individu yang telapak tangannya memegang dunia dan orang lain yang memiliki kekuatan surgawi spasial. Saat ini, serangan pedangnya benar-benar menunjukkan kekuatan seperti itu juga, menciptakan teknik surgawi seperti itu. Dunia pedang, membuat semua orang menghela nafas dengan kekaguman. Zhang Six mengerutkan kening, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Meskipun dia tidak takut, dia merasakan tekanan yang berat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan dan lebih jauh mengubah jejak tinju. Dengan suara hong, ia menghadapi dunia pedang. Tempat ini segera diledakkan. Para pembudidaya di dekatnya berteriak dengan sedih, dan dikirim terbang oleh gelombang kejut yang diciptakan oleh tabrakan. Beberapa orang dibunuh dengan kejam di tempat, menyebabkan orang-orang dari sekte besar merasa sangat takut. Ada yang salah. Zhang Six menggigil ke dalam dan buru-buru mengubah jejak tinju. Dia menunjukkan kemampuan surgawi yang tak terukur untuk mendukung domain dunia. Itu dengan cepat membesar untuk menghadapi dunia pedang. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengalami kekuatan batu kecil itu. Kekuatan pedang itu melampaui bentuk asli dari niat pedang, dan ada arti sebenarnya dari butir pasir menjadi dunia, sehelai rumput menjadi surga di dalamnya. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan surgawi terlalu mengejutkan dunia, membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terbesar sektenya untuk membela diri. Luar biasa dan mempesona, ini adalah metode batu kecil. Ini adalah evaluasi yang dimiliki Zhang Six di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Batu kecil itu sangat luar biasa, sebenarnya memiliki jenis teknik ini. Untuk membentuk dunia melalui pedang, memaksanya untuk menggunakan kemampuan dunia terbesar sekte barat untuk menandingi kekuatannya. Setelah bertabrakan beberapa kali berturut-turut, Zhang Six bergeser ke samping. Seluruh tubuhnya mengeluarkan warna tanah, menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan beberapa serangan. Kemampuan surgawi yang agung sepenuhnya ditampilkan. Simbol-simbol cemerlang berkedip-kedip, dan seolah-olah ruang itu berubah menjadi langit berbintang. Banyak bintang bergegas menuju Si Hao, ini adalah formasi peri Yue Chan yang mulai berlaku. Jelas bahwa ini adalah formasi pembunuhan puncak di dunia ini. Bagaimana metode biasa bisa digunakan untuk menangani batu kecil itu? Hanya simbol yang paling kuat yang akan berfungsi. Setelah melihat penampilan pola formasi ini, para pembudidaya dari 3 sekte semuanya terkesiap, karena kekuatan formasi itu terlalu besar. Bahkan jika seseorang yang lebih kuat dari batu kecil memasukinya, mereka masih akan menemui bencana. Semua orang memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap formasi ini. Mereka merasa bahwa kekuatan besar telah diputuskan, dan ini adalah pukulan pamungkas. Namun, kenyataan selalu bertentangan dengan spekulasi. Teknik paling kuat yang diharapkan semua orang menunggu tidak efektif. Ruang antara alis Si Hao bersinar, dan keinginannya beresonansi dengan istana surgawi pusat, menyebabkannya bergemuruh dan bersinar. Cahaya keemasan samar mengalir ke langit. Tempat ini tampaknya telah memadat menjadi satu tubuh, secara kolaboratif menghapus simbol-simbol di udara dan menghancurkan formasi. Dia mewarisi kredo agung dan menjadi kaisar baru. Istana ini memiliki kecerdasan dan telah mengakuinya, bahkan memanfaatkannya. Setelah dioleh energi kekaisaran, itu akan menghapus simbol formasi pembunuhan. Seseorang melihat melalui kebenaran. Pada saat yang sama, beberapa individu menggigil dalam hati. Istana spiritual ini adalah hasil dari pola formasi yang diletakkan di masa lalu oleh seorang ahli yang sangat kuat. Tidak peduli apa, peri Yue Chan, Qin Lun, dan Zhang Six semuanya ada di sini. Dengan mereka mengawasi berbagai hal dan bekerja bersama, batu kecil itu harus menantang surga untuk melarikan diri hidup-hidup. Seseorang berteriak. Salah satu dari mereka akan menjadi lawan yang tangguh bagi Si Hao, apalagi mereka bertiga bertindak bersama. Para pembudidaya dari 3 sekte percaya bahwa dia sudah akan dikalahkan, dan itu hanya masalah waktu. Langit bergetar hebat. Peri Yue Chan mengambil tindakan.
Formasi itu tidak efektif, jadi dia membentuk jejak. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar putih dan berkilau saat mereka menyerang ke arah pemuda itu. Dia terbang seperti makhluk abadi, benar-benar menakjubkan. Ketika dia bergerak, itu sama menakutkannya. Itu tidak memiliki rasa duniawi, dan ketika dia menyerang, kekuatan besar tersembunyi di dalamnya. Kekuatan surgawinya luar biasa. Si Hao memadatkan jejak tinju dan menampilkan teknik kunpeng. Cahaya keemasan melonjak dan bertukar pukulan dengannya. Ruang di sini tampaknya terbelah menjadi dua oleh seberkas petir emas yang menyilaukan. Dia ingin terus menyerang, tetapi Qin Lun dan Zhang Six telah tiba untuk melawannya. Si Hao harus bertarung sendirian melawan 3 ahli hebat. Fakta ini membuat semua orang gemetar dan kaget. Meskipun kekalahannya hanya masalah waktu, itu masih membuat mereka merasa sangat cemas dan khawatir. Kamu akan mati pada akhirnya. Beberapa orang berkata dengan lembut. Bibir mereka menunjukkan senyum dingin. Akulah yang akan membunuh kalian semua. Siapa di antara kalian yang bisa melukaiku? Si Hao tampaknya memahami niat mereka dan dengan dingin berbicara. Dia tampak sangat tenang dan menunjukkan sikap yang sangat bermartabat. Bahkan ketika berhadapan dengan 3 ahli hebat, dia masih tampak agak tenang. Dia melawan mereka satu demi satu, menyebabkan suara gemuruh terus meletus. Saat berikutnya, aura drakonik melonjak, dan lebih dari 10 garis turun ke langit. Mereka bergegas ke segala arah. Adegan ini sangat menakutkan, seolah-olah Dewa Surga telah mengambil tindakan. Naga melonjak untuk membuka jalan. Sejumlah besar tangisan menyedihkan terdengar, dan darah memercik ke segala arah. Kira-kira 10 orang terbunuh di tempat, jatuh di depan istana surgawi pusat. Batu kecil itu telah menjadi kaisar. Ketika dia mengambil tindakan, kekuatannya menggerakkan langit, membuat semua orang sangat terguncang. 10 naga surgawi dengan tubuh yang seperti gunung memenuhi langit. Lingkungan mereka gelap dan mendung. Mereka membawa jenis kedalaman, serta intimidasi yang mematikan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ada beberapa individu yang wajahnya menjadi putih pucat. Nasib suatu bangsa tidak terputus dan bertahan lama. Apakah kekuatan Dao Kekaisaran telah terungkap? Jika dia sudah seperti ini sekarang, betapa konyolnya dia di masa depan. Wajah beberapa tetua menjadi gelap. Bagi si Hao, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hanya kekuatan batu kecil yang menghadapi mereka semua. Dia dikelilingi oleh 3 ahli, namun dia masih melanjutkan pembantaiannya, membuat mereka menjadi ketakutan. Setelah menjadi kaisar manusia, batu kecil itu mengambil tindakan. Kekuatannya tidak bisa dihentikan. Saat ini, naga besar melingkar di udara, membuat si Hao terlihat seperti dewa atau iblis. Ada semacam aura seolah-olah seorang raja memandang rendah dunia ini. Sebuah tinju menghantam keluar, membuat semua orang terguncang. Daging si Hao dan Zhang Six dari Sekte Barat bertabrakan, dan kedua bekas tinju itu saling bertabrakan. Itu jika 2 gunung dihancurkan bersama. Kekuatan surgawi melonjak dan aura menakutkan memenuhi tempat ini. Dia melonjak ke udara. Ketika dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan raungan. Seekor burung merah terang terbang keluar, membawa serta api merah Li untuk menghadapi Qin Lun dari Gunung Abadi. Semua 5 elemen melonjak. Di sekitar Qin Lun, 5 lampu berharga yang berbeda berputar saat dia menyerang burung vermilion. Tubuhnya terus bersinar dan tersapu dengan simbol 5 elemen. Rambut indah peri Yue Chan berserakan. Kulitnya berkilau cemerlang, dan wajahnya yang putih bersinar memiliki ekspresi serius. Cahaya surgawi berkedip di dalam pupilnya. Dia mengendalikan seekor naga dengan tangan putihnya dan menunjukkan kemampuan surgawi yang menakutkan. Teknik pertahanan naga. Di kejauhan, seseorang memanggil dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ini adalah salah satu teknik berharga naga sejati. Meskipun sebagian darinya hilang, itu masih mencengangkan. Ekspresi para pembudidaya dari 3 sekte berubah. Selalu ada desas-desus bahwa sekte mending surga telah memperoleh tubuh naga sejati, dan melalui teknik menentang surga, mereka dapat memperoleh teknik berharga yang rusak. Mungkinkah itu benar? Banyak orang yang ragu.
Orang-orang di dunia ini tahu bahwa sekte itu memiliki tangan naga yang meluas. Adapun teknik naga pertahanan, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya dan tidak pernah melihat orang menggunakannya. Namun, itu muncul di depan mata mereka sekarang, dan tidak ada satupun individu yang tidak merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Ekspresi Si Hao tetap tidak berubah. Bagian tengah telapak tangannya bersinar, dan sebatang kecil rumput hijau tua keluar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu menjadi semakin berkilau dan tembus cahaya, dan kemudian seberkas energi pedang yang tebal meletus. Sebuah kiang terdengar, dan cahaya pedang mengguncang langit. Itu meretas naga sejati, melepaskan suara gemetar langit. Listrik terus-menerus jatuh ke tempat ini, membuat tempat ini bergoyang keras. Ini adalah misteri yang mendalam dari sebatang dao pedang rumput, dan saat ini, itu berbenturan dengan makhluk paling tirani, naga. Rumput terlemah, dan naga paling kuat, ini adalah dua ekstrim, namun mereka adalah musuh yang seimbang. Kita tidak bisa hanya tinggal di samping dan menonton. Kita harus mengambil tindakan juga dan bergabung dalam perburuan ini. Seorang penatua berbicara. Istana Kekaisaran Pusat dan batu kecil bersatu, jadi kita tidak bisa mengukir formasi apapun di sini. Kalau tidak, kita bisa mengeluarkan cakram formasi dan menekannya. Seorang individu dari Sekte Barat berkata dengan suara lembut. Ketika ahli tertinggi bersembunyi, cara terbaik untuk membunuh bakat luar biasa seperti batu kecil secara alami adalah dengan menjebak dan membunuhnya dalam formasi kuno. Namun, Istana Kekaisaran ini agak aneh, mencegah mereka meletakkan apapun. Di tengah medan perang, Si Hao melawan 3 ahli sendirian. Itu jelas adegan yang kejam. Salah satu dari ketiganya bisa menjadi lawan yang tangguh baginya. Terlepas dari apakah itu Yue Chan, Qin Lun, atau Zhang Six, setiap orang dapat dianggap sebagai ahli di bidangnya. Mereka adalah talenta luar biasa di antara rekan-rekan mereka dan jarang bertemu lawan sejati. Saat ini, para pembudidaya yang menakjubkan ini bergabung bersama untuk melawan Si Hao, jadi dia secara alami bertahan. Dia sekarang terjebak dalam pertempuran paling berbahaya. Namun, ketika orang-orang ini bertukar serangan, sulit bagi siapapun untuk menderita luka fatal. Bahkan ketika 3 individu muda yang luar biasa bekerja sama untuk menekan Si Hao, mereka masih tidak dapat mencapai banyak hal. Jika seseorang seperti Si Hao ingin pergi, bahkan jika talenta luar biasa lainnya mencoba menghentikannya, mereka tidak dapat membuatnya tetap di sini. Karena itu, ketiga ahli hebat itu semuanya berhati-hati dalam menutup rute pelariannya. Aku punya ide yang bisa mengalahkannya. Tepat pada saat itu, salah satu raja negeri batu berkata dengan diam-diam. Su Raja, ada apa? Seorang ahli dari Sekte Mending Surga tergerak dan bertanya padanya. Aku dan beberapa bangsawan lainnya tahu sebagian dari diagram pembentukan Istana Kekaisaran. Jika kita bergandengan tangan dengan mereka, kita dapat menembus sebagian, mengubah sepotong kecil menjadi tanah biasa, kata Raja Su diam-diam. Dia sudah tidak memiliki jalan keluar, dan dia merasa seperti Si Hao akan menjebak dan membunuhnya di Istana Surgawi Pusat ini. Dia telah menempatkan dirinya di tangan ketiga sekte, dan dengan demikian, dia sudah menjadi salah satu target batu kecil itu. Jika Si Hao tidak mati, maka dia pasti akan menyelesaikan masalah dengannya dan yang lainnya nanti. Oh, kamu benar-benar mengerti hal-hal itu. Seorang tetua dari Sekte Barat tercengang. Iya, Raja Su mengangguk, karena leluhurnya masih merupakan garis keturunan langsung klan batu, jadi dia secara alami mengerti sedikit tentang Istana Kekaisaran. Ada beberapa raja lain seperti dirinya. Bagus, kalian semua bergandengan tangan. Kami akan membantu Anda. Seorang tetua dari Sekte Barat mengangguk. Jika mereka berhasil di sini dan bisa meletakkan formasi pembunuhan, mereka bisa membunuh Si Hao. Dirimu yang terhormat, kami tidak punya jalan keluar. Raja Su melihat ke arah orang-orang itu. Baiklah, kita akan mempertaruhkan semuanya. Individu lain mengangguk. Ini adalah sekelompok individu yang kuat dengan reputasi termasyhur. Beberapa individu berkumpul dan mempelajari diagram formasi dengan cermat.
Pembudidaya tiga sekte mengepung bagian tengah dan bekerja sama dengan para tetua ini. Mengikuti petunjuk klan batu, mereka mulai menghancurkan simbol dalam istana kekaisaran. Benar-benar berani, apa yang kalian semua coba lakukan? Raja Perang berteriak. Tatapannya dingin, dan dia sangat membenci orang-orang ini. Dia benar-benar membenci bagaimana mereka berperilaku. Bencana besar telah tiba. Para dewa dari alam yang lebih tinggi telah muncul, jadi tidak mungkin kita bisa menentang kekuatan besar mereka. Kami hanya mematuhi dunia dan membuat keputusan yang rasional. Raja Su berkata. Hentikan mereka. Raja Perang berteriak. Ada beberapa raja lain di sisinya, dan mereka telah menentang kelompok Raja Su sepanjang waktu. Saat ini, mereka akan melangkah dan mengambil tindakan. Terlepas dari ini, ada beberapa penjaga kekaisaran lainnya dan orang-orang dari Wastelen Heavenly King Manor. Mereka semua berjalan untuk melawan orang-orang ini. Namun, banyak orang datang dari tiga sekte, dan mereka segera mengepung orang-orang ini. Sudah ada sekelompok orang yang mengawasi mereka, dan sekarang, mereka melakukan intimidasi dan ancaman mereka. Siapa yang takut pada siapa? Raja Perang mencibir. Dia memimpin raja itu dan maju. Wajah para pembudidaya dari tiga sekte berubah. Meskipun sekte besar itu kuat, mereka masih tidak mau memulai perang dengan mudah. Bagaimanapun, ini semua adalah figur tingkat raja, mewakili kekuatan terbesar di dunia saat ini. Perang saudara yang mengerikan akan segera meletus. Di tengah medan perang, badai mengamuk dan petir menyambar. Si Hao seperti makhluk surgawi. Dengan mengangkat tangannya, dunia akan berubah warna. Dia bertarung melawan tiga ahli hebat sendirian. Dia melihat semuanya dengan matanya yang sedingin es. Jika raja-raja yang membenci orang-orang yang mengelompokkan diri mereka dengan sekte besar berdiri bersama dengan Raja Perang, tidak peduli seberapa besar jumlahnya di pihak tiga sekte, mereka masih akan merasa khawatir. Raja Perang dan yang lainnya, kalian semua mundur. Suara Si Hao tidak terlalu keras, tapi ada rasa kagum yang tak terbantahkan. Raja Perang dan yang lainnya terkejut. Untuk membuat kaisar baru bertarung melawan para pembudidaya dari tiga sekte saja, bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Mereka tidak ingin dia menghadapi bahaya. Mundur. Si Hao berbicara, suaranya menjadi lebih keras. Itu tak terbantahkan. Raja Perang menghela nafas. Dia juga seorang raja yang kuat dari generasinya, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk. Si Hao baru saja mewarisi gelar kaisar, dan martabatnya tidak bisa goyah. Meskipun Raja Perang merasa itu tidak pantas, dia tetap mundur. Orang-orang dari tiga sekte bersukacita. Ini adalah awal yang baik, dan mereka mempercepat Raja Su dan yang lainnya untuk mengambil tindakan, memberitahu mereka untuk segera menggambar diagram formasi sehingga mereka dapat dengan cepat membersihkan sebidang tanah murni dan meletakkan formasi pembunuhan di sana. Pada saat ini, Raja Su dan yang lainnya tidak lagi menutupi apapun. Mereka dengan cepat pecah dan mencari melalui pola formasi. Sekelompok idiot yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Suara Si Hao sedingin es. Kebenciannya terhadap mereka bahkan melebihi apa yang dia rasakan terhadap tiga sekte. Ada raja dari latar belakang lain, serta orang-orang dari garis keturunan langsung klan batu. Mereka benar-benar membuat pilihan seperti ini. Itu benar-benar sangat mengecewakan dan menghina. Dia benar-benar ingin membersihkan mereka. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Seorang penatua berteriak. Para pembudidaya dari tiga sekte mundur, dan beberapa artefak suci naik untuk melindungi udara. Sementara itu, Peri Yue Chan, Qin Lun, Zhang Six, dan yang lainnya melepaskan cahaya surgawi dari mata mereka. Mereka melepaskan serangan paling ganas mereka untuk menghentikan dan membunuh Si Hao. Jangan biarkan dia pergi. Seorang tetua di belakang berteriak. Benar, kita harus memblokir gerbang bunga giok. Raja Su berbicara. Ini adalah salah satu rute pelarian istana kekaisaran. Si Hao acuh tak acuh. Pada kenyataannya, dia sebenarnya tidak berencana untuk melarikan diri. Meskipun jenis pertempuran ini memiliki bahaya di setiap kesempatan dan mudah untuk jatuh, dia masih bisa bertahan.
Alasan pertama mengapa dia ingin terus bertarung adalah karena dia cukup kuat dan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Yang kedua adalah dia berharap menggunakan pertempuran ini untuk mengasah dirinya sendiri. Biasanya, di mana dia akan bertemu lawan seperti ini. Dia benar-benar tidak takut. Semakin dia bertarung, semakin berani dia berseri-seri. Dia sangat cocok untuk jenis pertempuran ini. Ada yang tidak beres. Qin Lun mengerutkan kening. Dia merasa pertarungan semakin berat baginya. Ini bukan pertanda baik. Biasanya, salah satu dari ketiganya bisa bertarung dalam pertempuran yang mengerikan melawan Si Hao, yang ditakdirkan untuk menjadi sangat berdarah. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka seharusnya dengan mudah menekannya. Pada saat ini, batu kecil itu menjadi semakin tenang dan mantap. Ada tekanan besar yang memaksanya, seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang turun ke dunia ini. Dengan hanya sedikit gerakan, seluruh dunia tampaknya akan mengikutinya. Di sekelilingnya, kabut memenuhi udara, dan kedalaman yang sulit dipahami muncul dan mengelilinginya. Dengan energi takdir kekaisaran yang ditambahkan ke tubuhnya, dia bisa menghasilkan kekuatan besar jenis ini. Ini adalah kekuatan misterius yang tidak akan pernah habis, yang berasal dari nasib suatu negara. Ekspresi Zhang Six menjadi lebih serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Ketika Si Hao mengulurkan tangannya dan melepaskannya, ada energi jujur dan lembut yang terus meningkat. Itu benar-benar seolah-olah sosok kekaisaran tertinggi sedang memandang rendah tempat ini. Di sekitar tubuhnya, energi kekaisaran menjadi semakin kaya. Untaian kekuatan misterius mengelilingi dunia ini, mengelilinginya dan menunjukkan kekuatan bersamanya. Itu memacu langit dan bumi ini. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menggerakkan hukum alam, menggunakan kekuatan besar dunia ini untuk menekan musuh-musuhnya. Ini adalah kekuatan misterius yang dikumpulkan dari seluruh negara. Dia mewarisi gelar kaisar, dan seiring berjalannya waktu, untaian demi untaian bergegas menuju tubuhnya. Selain itu, ada jejak berharga di dadanya yang melepaskan jenis kekuatan misterius ini. Si Hao membentuk jejak tinju dan dengan lembut melepaskannya. Zhang Six segera terbang cukup jauh, wajahnya menunjukkan ekspresi pahit. Kekuatan di balik tinju ini terlalu berat, membuat Zhang Six sangat terguncang. Semua orang diliputi keterkejutan. Mereka bisa dengan jelas melihat lapisan tebal energi yang mengelilingi Si Hao. Ada kekuatan surgawi yang tak tertembus di sekelilingnya. Apa yang dihasilkan oleh posisi Dao Kekaisaran, penambahan energi yang tidak terputus dan tahan lama ke tubuh, tidak membiarkan apapun menyerang, dilindungi selamanya dari bencana. Apakah ini sudah muncul sekarang? Ekspresi seorang penatua berubah. Sementara itu, Raja Sudan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Mungkinkah bahkan 3 ahli hebat tidak bisa menghentikannya? Salah satu dari mereka bisa melakukan pertempuran berdarah melawannya. Mereka sangat luar biasa, dan saat ini, ketiganya mengambil tindakan. Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa selamat dari ini. Seorang tetua tidak percaya apa yang terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Si Hao bertukar serangan dengan peri Yue Chan. Energi pedang berkelok-kelok. Daun rumput hijau tua muncul, mengiris seikat rambut indah di leher peri Yue Chan, memungkinkan Si Hao untuk menangkapnya di tangannya. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Bahkan sekilas cahaya surgawi bisa dilihat pada murid peri Yue Chan. Pada saat itu, pedang itu telah mengiris lehernya yang seputih salju. Situasinya jauh dari meyakinkan. Qin Lun, Zhang Six, dan peri Yue Chan semuanya mengambil tindakan, namun mereka merasakan tekanan yang semakin besar. Lapisan energi padat menutupi tubuh Si Hao, dan sulit untuk menembusnya. Sementara itu, kekuatan ofensif pihak lain seperti melapisi gunung, meningkat berkali-kali lipat. Itu membuat pikiran mereka bergetar. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Energi drakonik kekaisaran melonjak. Dia meledakkan 3 ahli besar, dan seperti harimau dalam kawanan domba, dia bergegas menuju pembudidaya 3 sekte dan rakyat Suraja. Istana Kekaisaran Negara Batu mau tidak mau akan mengalir dengan sungai darah. Si Hao seperti naga yang terperangkap di dalam sumur.
Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Energi meletus, dan begitu dia menyerang balik 3 ahli hebat, dia langsung membantai kerumunan. Di bawah suara gemuruh yang menakutkan, dia seperti kunpeng berbentuk manusia. Simbol berkedip, dan seluruh tubuhnya menjadi emas saat dia menggunakan kekuatan terbesarnya untuk memusnahkannya. Sebuah pu terdengar. Begitu dia melakukan kontak dengan kelompok mereka, lebih dari 20 orang dikirim terbang. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, meledak di udara. Semua orang menjadi kewalahan dengan kengerian dan wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan macam apa ini? Pembudidaya 3 sekte datang dari luar wilayah ini, jadi bagaimana mereka bisa lemah? Namun pada akhirnya, mereka semua mengalami bencana seperti itu. Mereka merasa seperti domba menghadapi singa saat menghadapi si Hao. Itu benar-benar dominasi sepihak. Kedua belah pihak baru saja melakukan kontak, namun jenis hasil yang mengerikan ini tercipta. Aktifkan artefak suci. Seorang tetua berteriak keras. Kekuatan ini membuatnya ketakutan, dan sebagai hasilnya, dia berteriak keras. Di langit, gada pedang emas muncul. Kabut putih berputar dan mengalir dengan cahaya kabur. Kekuatannya menakutkan. Itu berkilau dan menyilaukan, dan di tengahnya muncul seekor naga kuning yang menerkam si Hao. Selain itu, setelah suara gemuruh, garis-garis cahaya keemasan mengalir turun dari langit, runtuh dengan suara pipa. Cahaya keemasan yang cemerlang segera meletus. Di sisi lain, mangkuk sedekah muncul, memenuhi udara dengan kabut ungu. Itu seperti lubang hitam tanpa dasar karena melahap esensi spiritual dari segala arah dan meletus dengan fluktuasi yang intens. Si Hao telah melihat kedua artefak suci ini sebelumnya dan bahkan bertukar serangan dengan mereka. Namun, meskipun dia menangkap pengguna kedua senjata ini, dia tidak dapat menahan senjata itu sendiri, membiarkan mereka melarikan diri. Sekarang, dua artefak suci muncul lagi. Kerumunan mengaktifkan mereka bersama untuk membunuh si Hao. Cahaya warna-warni merah memenuhi langit. Si Hao tidak ragu sedikit pun. Dengan mengangkat tangannya, bagian tengah telapak tangannya meletus dengan cahaya merah yang menakutkan. Sebuah labu melonjak dan melepaskan energi pedang untuk menahan dua artefak suci. Selain itu, labu merah bergetar, dan dengan suara pu, cahaya berdarah berkedip. Dua mayat jatuh, ini adalah dua tawanan dari sebelumnya. Karena mereka sudah bertindak begitu kejam, si Hao tidak peduli lagi dengan masalah ini. 3 sekte menyerbu istana surgawi pusat, jadi apa gunanya menunjukkan belas kasihan kepada pihak lain? Dia langsung membunuh mereka. Membunuh. Gelombang fluktuasi lain terbang keluar. Sebuah kipas hitam besar muncul. Itu mengalir dengan cahaya suci dan melepaskan energi yang tak tertandingi. Ini adalah artefak suci lainnya. Ketika 3 artefak suci muncul dan bergerak di bawah kekuatan begitu banyak ahli untuk secara kooperatif membunuh si Hao, dia akhirnya merasakan gelombang bahaya besar. Labu merah yang dia bawa berputar dan dihentikan. Hentikan dia. Kami akan menjepit menyerangnya dan membunuhnya di sini. Seseorang berteriak, pada saat yang sama membeli waktu untuk 3 ahli hebat. Namun, situasi seperti ini hanya bertahan sesaat. Indra surgawi semua orang menjadi kosong, dan semuanya gemetar, merasa seperti kehilangan koneksi dengan artefak suci. Pada saat ini, seluruh tubuh si Hao bersinar dengan cahaya, sepenuhnya memanfaatkan kemampuan tubuhnya. Energi drakonik kekaisaran melonjak, menyebabkan seluruh istana kekaisaran bergemuruh. Aula istana yang berharga menyala satu demi satu, memberikan perasaan samar seolah-olah mereka akan melepaskan simbol. Aula istana ini juga merupakan artefak magis. Semua orang punya firasat buruk. 3 artefak suci bergoyang. Hubungan antara mereka dan semua orang di aula istana benar-benar akan putus. Istirahat. Pada saat ini, si Hao tiba-tiba berteriak keras, tidak lagi beresonansi dengan istana kekaisaran. Setelah artefak suci sedikit terganggu, dia tiba-tiba meletus dengan kekuatannya sendiri. Di bawah tatapan terpana semua orang, dia tiba-tiba mendapatkan sepasang tinju ekstra, dan mereka juga menggunakan teknik kunpeng. Sebanyak 4 lengan membentuk jejak bersama dan meletus dengan kekuatan.
Labu merah membuka jalan, menghalangi artefak suci. Kemudian, dia sendiri menghancurkan penghalang cahaya dan tiba di depan wajah semua orang. Ini benar-benar bencana besar. Si Hao menunjukkan kekuatannya. 4 lengan terus bergerak. Itu hanya sapuan satu sisi. 4 pembudidaya yang kuat segera meledak, dan di belakang mereka, banyak tubuh orang dikirim terbang sebelum meledak di langit. Ini terlalu berani dan kuat. Dia seperti dinosaurus humanoid yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tanpa ragu, ini adalah efek dari teknik yang sangat berharga. Dia menggunakan teknik Kunpeng yang memiliki kekuatan serangan tak tertandingi dengan kemampuan surgawi Zuyan untuk menambahkan sepasang lengan untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Membunuh. Beberapa orang berteriak keras, tidak mau mati di sini. Mereka menyerang balik dengan semua yang mereka miliki. Cahaya berputar di udara, dan semua jenis simbol melonjak, menciptakan hamparan kecemerlangan. Namun, tidak ada yang bisa menyentuh si Hao. Lapisan kabut tebal mengelilingi tubuhnya, membuatnya misterius dan kuat. Semua simbol dihapus. Dia berjalan keluar dengan langkah besar dengan keagungan harimau atau naga. Ketika tangannya bergerak, Kunpeng melebarkan sayapnya. Cahaya warna-warni emas melonjak, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Kali ini, ada total 40 ahli yang jatuh. Kabut berdarah melonjak, dan tidak ada sosok yang terlihat. Orang-orang ini langsung disempurnakan menjadi ketiadaan. Mereka yang terbang mundur semuanya memiliki wajah pucat. Wajah mereka semua putih dan pucat. Ini terlalu menakutkan dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Baru saja, jika mereka selangkah lebih lambat, hanya debu yang tersisa dari mereka. Raja Su ketakutan. Semua raja di dekatnya memiliki wajah pucat pasi dan merasa ketakutan. Bahkan mereka yang sekuat diri mereka sendiri yang telah mengalami banyak hal merasa seolah-olah rambut dan tulang mereka menjadi dingin saat ini. Mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap kaisar baru ini. Namun pemuda ini bahkan tidak lebih tua dari 15 tahun. Jika dia sudah begitu menantang surga sekarang, pencapaian seperti apa yang akan dia hasilkan di masa depan? Para ahli dari 3 sekte tidak menghentikannya. Ini dengan jelas menggambarkan bencana yang dihadapi. Ketika si Hao bergegas maju dan melepaskan pembantaian, Peri Yue Chan, Qin Lun, dan Zhang Six akhirnya mengambil tindakan. Mereka berubah menjadi 3 garis cahaya surgawi dan bergegas. Si Hao tiba-tiba berbalik. Perubahan ini membuat semua orang sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan 2 kepala tambahan muncul. Fluktuasi yang dilepaskan dari tubuhnya sangat mencengangkan. Lengannya juga meningkat. 3 kepala 6 lengan, dia benar-benar mengembangkan kemampuan surgawi Zuyan yang hebat. Sekelompok individu berteriak kaget. Baru saja, fakta bahwa dia menumbuhkan sepasang lengan lain dapat dijelaskan melalui teknik misterius khusus. Namun sekarang, dia segera mengungkapkan 3 kepala dan 6 lengan. Ini jelas tidak biasa. Saat ini, seolah-olah 3 si Hao muncul. Jenis fluktuasi ini pasti berlapis di atas satu sama lain, dan kekuatan suci serta kekuatan lainnya semuanya meningkat dalam jumlah besar. Ini membuktikan bahwa ini pasti klan Zuyan yang melindungi teknik berharga. Pada saat ini, si Hao tiba-tiba bergegas ke 3 ahli hebat, mengambil inisiatif untuk memulai tabrakan yang sangat ganas dan intens. Semua jenis simbol berkedip dengan cahaya. Cahaya surgawi menutupi tempat ini, dan seolah-olah bintang-bintang besar yang tak berujung jatuh, dunia menjadi goyah, dan kabut menyelimuti segalanya. Ekspresi ketiga ahli hebat itu berubah. Mereka semua dikirim terbang. Kali ini tidak seperti masa lalu. Si Hao menjadi lebih kuat. Saat dia bertabrakan dengan mereka kali ini, tidak seperti sebelumnya saat dia menggunakan kecepatan tinggi untuk melawan mereka. Tabrakan yang sangat dahsyat ini membuat ketiga orang itu merasakan sakit yang luar biasa. Mereka sekali lagi mundur dari pusat medan perang. Si Hao juga terpengaruh oleh dampak yang kuat, tetapi energi drakonik kekaisaran samar-samar mengelilingi tubuhnya, mencegahnya menderita bahaya besar. Dia tidak terlalu terhalang, dan sebaliknya meminjam momentum serangan kuat ini untuk bergegas menuju Raja Su. Pada kenyataannya, beberapa raja besar sudah pindah.
Ketika mereka melihat Si Hao bergegas membunuh, mereka sudah bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka, itu masih tidak sehebat teknik Kunpeng. Ini adalah kecepatan ekstrim dunia. Seberkas cahaya keemasan menutupi langit, mengejar Raja Su. Si Hao dingin dan kejam saat dia menunjukkan satu jari. Raja Su berteriak keras. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan mengeluarkan semua yang dia miliki untuk membela diri. Perisai perunggu di depan tubuhnya hancur berkeping-keping, dan kemudian dua artefak magis yang kuat pecah secara berurutan. Jari Si Hao mendarat di antara alisnya tanpa terhalang sedikit pun. Ekspresi Raja Su menjadi kaku. Ketakutannya masih membeku di wajahnya. Dan kemudian, ruang di antara alisnya meneteskan darah saat dia jatuh. Begitu dia melakukan kontak dengan tanah, seluruh tubuhnya memancarkan abu dan menyebarkan asap. Ini adalah jenis intimidasi yang kuat. Si Hao memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ketika dia menggunakan jenis teknik berharga ini untuk melapisi teknik di atas satu sama lain, dia mencapai ranahnya sendiri. Bahkan mereka yang berada di level raja pun tidak bisa menghentikannya. Itu bahkan membuat orang lain ragu apakah dia memasuki alam pakar tertinggi atau tidak. Tutup gerbang kota dan buka kota yang melindungi formasi hebat. Si Hao mentransmisikan suara, memerintahkan Raja Perang dan yang lainnya untuk menarik dan mengunci ibu kota kekaisaran. Dia bersiap untuk menjebak semua orang di sini. Raja Perang dan yang lainnya semua tercengang. Kaisar baru hanya berapa umur, namun dia sudah sangat menakutkan. Apakah dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan pembudidaya 3 sekte? Mereka sangat terguncang. Dari saat mereka menerima perintah dari Si Hao, mereka tahu bahwa Kaisar baru tidak takut pada orang-orang ini. Dia ingin menjebak mereka di tempat ini dan mengalahkan mereka di sini, jadi dia menyuruh mereka untuk melindungi gerbang dan menggunakan formasi besar kota untuk menjebak mereka. Raja Perang menjadi bersemangat, dan ada semacam perasaan tidak jinak dan suka berperang yang mengalir melalui tulangnya. Hasil pertempuran ini membuat darahnya mendidih. Kaisar baru memiliki begitu banyak kekuatan, dan dia akan melancarkan pembantaian di sini, yang merupakan gaya yang sangat setuju dengannya. Dia gemetar penuh semangat, dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Raja-raja lain yang tidak terburu-buru bertindak tanpa pandang bulu gemetar. Ketika mereka menerima perintah, mereka tidak mengatakan apa-apa dan bergegas keluar dari istana kekaisaran. Si Hao melancarkan pembantaian besar-besaran, pertama-tama berurusan dengan raja-raja pemberontak. Setelah Raja Su meninggal, ada beberapa raja lain yang terbunuh secara berurutan. Orang-orang ini semua mengalami ketakutan besar sebelum kematian, mata mereka memohon belas kasihan. Namun, Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan bergerak dengan kejam, memusnahkan mereka semua. Di bawahnya, mayat tergeletak di mana-mana. Bahkan lebih telah berubah menjadi ketiadaan. Para pembudidaya dari 3 sekte mundur. Setelah dibantai dalam keadaan yang begitu mengerikan, mereka semua sangat ketakutan. Pri Yue-chan, Qin Lun, dan Zhang Six bergegas lagi, tapi kali ini, mereka benar-benar berbeda. Ketiganya bersinar seperti matahari kecil. Mereka sangat mempesona saat api surgawi membakar di sekitar mereka. Si Hao tetap acuh tak acuh. Dia tahu bahwa hanya pada saat inilah ketiga jenius meledak dengan kekuatan dan mengungkapkan kekuatan terbesar mereka. Namun, sudah terlambat, dan sulit untuk membalikkan segalanya. Ini benar-benar kasusnya. Meskipun mereka bertiga bergandengan tangan, mereka semua juga memiliki rasa takut yang menahan. Pada awalnya, mereka semua mengambil tindakan pencegahan dan menahan diri, tidak menunjukkan kemampuan surgawi mereka yang paling kuat. Pada saat ini, teknik Heaven Mending memenuhi langit. Radiance bersinar cemerlang, dan di tengah terjepit pedang giok yang ditebas di leher Si Hao. Itu sangat menakutkan. Begitu teknik Heaven Mending muncul, itu bisa membalikkan dan memperbaiki pengguna. Di sisi lain, kemampuan surgawi 5 fase Qin Lun juga ditampilkan. Dunia terbalik, menjadi kacau. Seolah-olah kekacauan utama telah dibawa kembali. Tubuh Zhang Six berwarna emas. Dia segera mengulurkan 18 lengan dan menunjukkan,
kemampuan dunia, untuk menyerang Si Hao dengan seluruh kekuatannya. Namun, itu masih belum cukup untuk menekan batu kecil itu. Pada saat ini, dia berani dan tidak ada bandingannya. Di tangan kirinya adalah teknik Kun Peng, dan tangan kanannya adalah sebatang rumput. Energi pedang diretas tanpa batas, dan bersama dengan 3 kepala 6 lengan yang melapisi teknik, itu hanyalah kekuatan yang tiada bandingnya. Ketika mereka bertabrakan lagi, Qin Lun batuk darah. Energi kekaisaran Si Hao meletus. Beberapa puluh naga surgawi mengelilingi tubuhnya dan meraung, menjadi lebih kuat. Kabut warna-warni di sekitarnya menjadi lebih kaya dan lebih kaya, melenyapkan semua jenis serangan. Dia tahu bahwa meskipun ketiganya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sulit baginya untuk segera membunuh mereka. Dia harus terlebih dahulu berurusan dengan orang-orang yang mereka bawa. Di dalam istana kekaisaran, mayat-mayat berbohong satu demi satu. Pembudidaya 3 sekte terbunuh ke titik di mana mereka sekarang semua melarikan diri untuk hidup mereka. Kaisar baru terlalu kuat saat dia menyapu mereka. Pada saat ini, seluruh istana kekaisaran bersinar, membentuk semacam koneksi dengan Si Hao. Seolah-olah itu memiliki kehidupan. Bagaimana bisa seperti ini? Seorang tetua dari sekte mending surga berteriak. Itu sampai pada titik di mana masih ada beberapa orang yang menangis dengan keras. Perang ini terlalu kejam. 100 mayat dari 3 sekte tergeletak, dibantai sampai ke titik di mana teror tidak ada habisnya. Mereka benar-benar dikalahkan. Wajah ketiga ahli hebat itu tidak enak dilihat. Mereka bisa menandingi Si Hao dalam kekuatan, namun mereka tidak bisa menghentikan semua ini terjadi. Setelah Si Hao memperoleh buah dao kekaisaran, dia menjadi terlalu kuat. Ketiga orang itu menghela nafas. Kekuatan besar sudah hilang, jadi mereka gagal. Jika mereka terus seperti ini, maka orang-orang yang bergegas mungkin semuanya akan terbunuh. Mereka mundur dengan tegas, dengan cepat mundur dari istana kekaisaran ini dengan pola formasinya yang akan dihidupkan kembali. Mereka melindungi anak buah kelompok mereka masing-masing sebelum melarikan diri ke kejauhan. Perang ini mengguncang semua orang di ibu kota kekaisaran. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menonton, dan tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar yang menunggu, namun pada akhirnya, hasil seperti ini. 3 sekte sangat dikalahkan. Ini benar-benar luar biasa. Batu kecil itu hanya 1 orang, namun dia dengan paksa menyapu semua lawannya tanpa terhalang. Pertempuran ini belum selesai. Ketika 3 sekte tersebar, Si Hao menggunakan kekuatan dao kekaisaran untuk pertama-tama mengejar sekte barat, lalu Gunung Abadi, membunuh mereka ke titik di mana mereka semua dikalahkan dan mati. Hanya tokoh utama yang bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia mengejar sekte mending surga, hanya menyerang Peri Yue Chan dan yang lainnya untuk menangkap dan membunuh mereka. Raungan drakonik bergema di tempat ini. Energi besar melonjak dari Si Hao. Beberapa puluh naga surgawi melonjak, mengguncang langit. Kemudian, mereka semua meledak dengan kekuatan dan menukik ke depan. Pada saat ini, semua orang penuh dengan keputusasaan. Mereka mengeluarkan artefak magis dan teknik berharga mereka untuk melakukan perlawanan terakhir mereka, tidak mau hidup mereka berakhir seperti ini. Namun, ini tidak banyak mengubah hasil akhirnya. Naga sejati mengamuk, melewati artefak berharga itu dan menyebarkan simbol-simbol surgawi itu, menghancurkan para pembudidaya ini. Sekitar 20 orang ditusuk dan berubah menjadi tumpukan darah dan tulang. Kelompok mereka hancur, membuat mereka merasa takut dan putus asa. Mereka hampir keluar dari ibu kota batu, namun pada akhirnya, mereka ditangkap oleh batu kecil itu. Mereka sudah mencapai tembok kota, dan beberapa dari mereka bahkan melayang ke udara. Mereka melompat di atas dinding yang gelap dan sedingin es untuk menggunakan teknik rahasia mereka dan melewati penghalang pelindung kota dan pergi. Sayangnya, mereka masih melewatkan langkah terakhir, membuat mereka putus asa. Mereka memandang tanpa daya ketika batu kecil itu menggunakan metodenya yang kejam dan tak terhentikan untuk menghadapi mereka. Apakah ini benar-benar semua orang dari sekte mending surga? Pada akhirnya, batu kecil itu mengejar mereka tanpa melepaskannya dan kemudian membantai mereka semua.
Kemana kamu pergi? Teriak Si Hao. Energi drakonik kekaisaran melonjak, dan puluhan naga raksasa naik ke udara, bergegas bersama pada seorang wanita berpakaian putih yang mencoba memanjat dinding untuk melenyapkannya. Yue Chan melirik ke belakang, dan seolah-olah sungai berbintang meledak. Hamparan simbol keluar dari pupilnya yang cantik, dan kabut putih mengiringi ekspresinya. Ada kekuatan yang memusnahkan. Yi, Si Hao tercengang. Wanita ini tidak sederhana. Dia belum pernah menggunakan kemampuan surgawi jenis ini sebelumnya. Murid-muridnya yang cantik melepaskan aliran bintang. Area itu ditutupi hamparan putih, menghentikan lusinan naga besar. Selain itu, cahaya bintang berputar untuk menyempurnakannya. Namun, dia tidak terus berjuang dengan bersemangat. Dia dengan ganas membelah penghalang di sekitar kota ini, dan seluruh tubuhnya melonjak ke atas, melepaskan diri dari kota besar yang telah ada sejak zaman kuno. Ada banyak tentara di dinding, dan ternyata, Raja Perang dan yang lainnya juga telah pergi. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menghela nafas. Formasi besar yang melindungi kota bisa menghentikan pembudidaya normal, tapi itu pasti tidak bisa menghentikan wanita ini. Si Hao secara alami tidak akan berhenti di sini. Lengannya bergetar, dan cahaya warna-warni keemasan memenuhi udara seperti bulu surgawi. Dia melepaskan teknik Kunpeng dan berubah menjadi aliran cahaya, menembus penghalang cahaya dan meninggalkan tembok kota. Ketika mereka pergi, kota kekaisaran meletus dengan aktivitas. Pertempuran ini terlalu mencengangkan. Kaisar baru menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan dunia, membantai 3 sekte. Mereka semua berlari untuk hidup mereka, itu benar-benar sulit dipercaya. Seberapa hebat dan kuat sekte-sekte besar dari luar wilayah ini. Mereka kuno dan abadi, sementara keluarga kekaisaran di wilayah gurun telah berubah beberapa kali. Biasanya, yang terakhir hampir tidak akan pernah sama dengan yang pertama. Namun, Kaisar manusia muda menunjukkan sikap mendominasi yang tidak sesuai dengan usianya, mencabik-cabik semuanya seperti rumput busuk. Dia memusnahkan musuh-musuhnya, membantai sekte-sekte besar sampai mereka benar-benar dikalahkan. Kun King, Lan King, Su King. Mereka semua dimusnahkan oleh 3 sekte. Mereka semua memfokuskan kekuatan mereka pada kaisar baru, namun tidak ada satu pun yang hidup sekarang. Pertempuran istana kekaisaran baru saja berakhir. Berita ini menyebar, menimbulkan badai besar dan menciptakan suasana yang begitu berat sehingga terasa sulit untuk bernapas. Ini cukup untuk mengintimidasi individu-individu yang berkemauan lebih lemah dan juga berada di pagar. Setelah prestasi militer yang luar biasa ini, tidak ada yang berani bertindak membabi buta. Sementara itu, raja-raja yang semula akan menyerah kepada orang-orang dari luar wilayah ini juga diam karena takut. Kau ingin pergi? Tidak bisa. Kaisar telah memerintahkan tembok untuk ditutup. Kalian semua harus dibatasi di dalam mansion dan tidak bisa pergi. Raja Perang dan beberapa ahli kuat lainnya secara pribadi mengawasi tempat ini untuk mencegah kekacauan di dalam kota. Saat ini, Kaisar baru telah meninggalkan kota untuk mengejar, yang mungkin menyebabkan beberapa orang mengembangkan pemikiran lain dan menciptakan masalah. Lagi pula, bahkan ada beberapa jenderal yang melihat keluar wilayah, dan saat ini, mereka belum ditangkap. Pada saat ini, ada banjir keributan. Banyak tentara telah pindah. Mereka mengenakan baju besi hitam yang bersinar dengan cahaya gelap dan memegang tombak pertempuran, pedang logam, dan senjata lainnya. Niat membunuh melonjak. Seluruh kota berada di bawah darurat militer, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Angka-angka memenuhi gerbang kota, dan setiap jalan dengan pintu keluar memiliki tentara lapis baja. Ada individu yang kuat di mana-mana. Seluruh kota raksasa mengalami suasana tegang. Itu sangat khusyuk dan bermartabat, dan niat pertempuran mengalir. Ini jelas merupakan perubahan keadaan, yang pasti akan dicatat dalam sejarah. Batu kecil itu menggantikan tahta, membantai ke segala arah, dan memburu para ahli dari 3 sekte. Ini akan sangat mengejutkan orang dari segala arah. Di luar kota, Si Hao terus mengejar. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut cahaya yang tebal. Ketika lengannya bergerak, ruang di sekitarnya akan bergemuruh dengan kebisingan.
Kecepatannya terlalu cepat, seperti bintang emas besar saat dia melintasi dataran, gunung, dan sungai. Pengejaran ini telah membawa mereka lebih dari 800 li dari ibu kota kekaisaran. Pegunungan dan puncak yang tinggi, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dan sungai-sungai besar mengalir di sisinya. Teknik hebat penarikan bumi. Mata Si Hao mengalir dengan cahaya yang menakjubkan. Tidak heran sulit baginya untuk segera menangkap peri Yue Chan. Pihak lain memahami teknik gerakan surgawi. Kemampuan surgawi yang agung ini didirikan oleh leluhur ras manusia, dan diketahui mampu mengubah ujung dunia yang lain menjadi dekat. Ketika sebuah langkah diambil, sungai bintang akan mengalir secara terbalik. Jika seseorang cukup kuat, mereka bisa langsung memasuki langit berbintang. Menyusut bumi menjadi beberapa inci bukan hanya kata-kata kosong. Seseorang bisa mengecilkan ribuan hingga puluhan ribu li menjadi 1 inci. Itu pada tingkat yang sama dengan teknik Kun Peng, dan selama seseorang memahaminya, seseorang dapat bergerak bebas di dunia ini. Bahkan jika seseorang menghadapi musuh besar, mereka masih bisa melarikan diri. Ini adalah teknik penyelamatan hidup yang hebat yang akan membuat semua pembudidaya di dunia ini cemburu. Pada saat yang sama, itu juga merupakan keterampilan ofensif. Ketika kecepatan seseorang meningkat, tindakan seseorang akan secepat kilat, memungkinkan untuk maju atau mundur secara gratis. Selama pertempuran, itu akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Sayangnya, orang biasa tidak memiliki cara untuk mempelajarinya. Di dalam sekte Mending Surga, ini juga merupakan salah satu sekte yang menjaga kemampuan surgawi. Hanya beberapa tokoh penting yang dapat mempelajari teks kanonik. Di depan, sebuah danau besar dan jernih muncul dengan untaian energi spiritual. Selain itu, semakin banyak pohon kuno muncul, dan binatang buas berkeliaran. Itu jelas tempat yang bagus untuk berkultivasi. Peri Yue Chan berhenti. Dia telah berlari 3000 li sekaligus, membuat keringat muncul di wajahnya yang putih bersih. Setelah memasuki wilayah gurun, dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Si Hao juga berhenti, menghalangi di depannya. Dia kurang dari 10 langkah darinya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membentuk jejak tinju sebagai persiapan untuk memberikan pukulan terakhir. Peri Yue Chan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah melarikan diri selama ini, dia tidak tampak gugup. Matanya jernih seperti air, dan bibir merah cerahnya sedikit menyebar. Suaranya agak mempesona dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Kamu tidak bisa menahanku di sini. Kamu terlalu percaya diri. Si Hao tertawa dingin. Namun, dia masih mengerutkan kening, karena dia merasakan sesuatu. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, energi drakonik di sekitarmu menjadi lebih tipis, jadi kamu tidak dapat mempertahankan keadaan tak terkalahkan dari sebelumnya. Lagi pula, kamu baru saja naik tahta, jadi yayasanmu hanya terbatas pada ibu kota batu, kata Peri Yue Chan dengan tenang. Rambut hitamnya yang halus tersebar ke bawah, dan kulitnya yang halus seperti satin. Sepasang mata cerdas mengalir dengan cahaya warna-warni. Alis Si Hao melonjak sedikit. Dia secara alami merasa bahwa semakin jauh dia pergi dari ibu kota kekaisaran, semakin lemah untaian energi kekaisaran. Alasan wanita ini ingin melarikan diri selama ini adalah untuk membebaskan diri dari penindasan energi takdir. Dia ingin memasuki tempat baru di mana dia tidak dibatasi untuk menghindari bencana ini. Si Hao mencibir. Meskipun dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia masih memiliki jejak berharga di dadanya, jadi dia juga bisa mendapatkan energi berharga kekaisaran untuk menopang tubuhnya dan memberikan efek kekebalan. Namun, dia tidak ingin bergantung pada energi segel penguasa batu giok yang berharga ini. Dia memiliki kemampuan surgawi sendiri, dan mereka juga bisa menekan semua ahli tingkat raja dengan caranya. Si Hao memiliki kekuatan besar, dan dari masa lalu sampai sekarang, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah dalam pertempuran. Mungkin dalam menghadapi musuh, ini adalah jenis arogansi, tetapi dia masih terus berpikir seperti itu, karena dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengalahkan semua musuh. Kekuatan yang tak tertandingi ini sangat penting bagi para pembudidaya. Batu kecil selalu menyapu semua musuh di jalannya,
menghancurkan bahkan legenda murid ganda yang tak terkalahkan. Hari ini, dia bahkan mengalahkan para ahli dari 3 sekte, mendorong kekuatan ini ke puncaknya. Peri Yue Chan merasakan tekanan ini. Tubuhnya yang panjang dan ramping bergeser, menghindari pancaran cahaya. Seluruh tubuhnya bersinar. Kulit putihnya yang bersinar tampak seperti batu giok halus saat dia menunjukkan jenis teknik yang unik. Si Hao tercengang, karena gelombang energi drakonik juga muncul dari tubuhnya. Saat dia bergerak di udara, rambutnya berserakan, dan dia tampak sangat menawan. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Peri Yue Chan mencoba untuk merayunya. Peri seperti dia sombong dan percaya diri, jadi bagaimana dia bisa merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu? Benar saja, segera setelah itu dimulai, Peri Yue Chan meledak dengan kekuatan gelombang yang menakjubkan dan menunjukkan teknik berharga yang sangat kuat. Dia berubah, dan tubuhnya yang ramping seperti naga giok putih. Dia masih dalam bentuk humanoid, namun dia menyerupai naga sejati. Saat tubuhnya tergantung di udara, dia terlihat agak aneh. Namun, kekuatan menindas itu masih sangat mengejutkan. Teknik berharga naga sejati. Si Hao ketakutan. Fluktuasi itu terlalu kuat, dan seperti yang digambarkan oleh legenda. Itu adalah kekuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia ini. Peri Yue Chan bergegas seperti wanita ular yang cantik. Sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar, dan rambutnya terbang ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang menawan. Tangannya membentuk jejak naga dan menghantam si Hao. Ini terlalu cepat. Sebuah cahaya putih bergegas. Temperamen Peri Yue Chan sekarang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah tempat di mana keindahan, kekuatan, dan kekuatan hidup berdampingan saat naga sejati putih murni menukik ke bawah. Si Hao juga menggunakan teknik Kun Peng. Tubuhnya seperti burung peng emas dengan sayap yang menghantam langit ke-9. Dia mengulurkan tangannya, membiarkan kecepatannya mencapai puncaknya. Sepasang cakar peng emas muncul, meraih ke arah wanita naga putih bersih yang cantik. Setelah tabrakan hebat, kedua belah pihak terbang terbalik, dan keduanya terkejut. Hanya setelah waktu yang lama berlalu si Hao menganggukkan kepalanya. Dia bisa memastikan bahwa teknik naga sejati memiliki masalah, atau Peri Yue Chan tidak perlu meniru bentuk naga sejati. Teknik ini cacat. Namun, kekuatan teknik berharga ini sangat mencengangkan. Jika orang biasa berada di tempatnya, di bawah teknik Kun Peng kekuatan penuh si Hao, mereka akan menderita kerusakan fatal dan bahkan mungkin meledak. Dada Peri Yue Chan naik turun. Serangan barusan telah membuatnya cukup lelah. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Batu kecil itu tidak menggunakan energi drakonik kekaisaran, namun dia masih sangat sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar lawan yang tangguh. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Pakaian putih saljunya melayang, dan matanya yang cerdas di wajahnya yang sempurna berkedip-kedip dengan sedikit niat membunuh. Si Hao menggigil dalam hati, merasa ada yang tidak beres. Dia jelas yang memegang keuntungan, jadi mengapa dia merasa sangat gelisah di dalam, seolah-olah itu sangat berbahaya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa tepat sebelum keduanya bertabrakan, ada simbol 6 bintang cahaya yang bersinar. Itu diciptakan oleh bentrokan intens yang dia alami dengan Yue Chan. Menghancurkan formasi surgawi, aktifkan. Yue Chan berteriak pelan. Karena pihak lain mendeteksinya, maka tidak ada gunanya menutupinya lagi. Rambut si Hao berdiri dan dia dengan cepat mundur. Dia akhirnya mengerti mengapa Peri Yue Chan menampilkan teknik berharga naga sejati dan tampak sangat kelelahan. Alasan utamanya adalah untuk mendirikan formasi ini. Kapan dia mengungkapkan ini? Seharusnya di sini beberapa waktu yang lalu. Wanita ini tidak sederhana. Sebelum 3 sekte menyerang dengan paksa untuk mengganggu ibu kota negara batu, dia masih tidak bertindak sembarangan dan meninggalkan perlindungan. Si Hao dengan cepat mundur, tetapi masih terlambat. Danau spiritual ini dan gunung serta sungai di sekitarnya semuanya bergoyang. Formasi besar terpancar dengan cahaya. Cahaya dari puncak gunung dan danau-danau besar mengalir melalui langit, bahkan melibatkan awan di langit. Kilatan petir yang tebal meretas ke si Hao.
Garis tebal petir perak benar-benar mengerikan dan mustahil untuk dipertahankan. Si Hao mengeluarkan artefak magis kuno, tetapi segera dihancurkan. Cahaya perak berkedip, dan kilat mulai melahap fragmen artefak magis untuk mengasimilasi mereka ke dalam formasi. Sangat terlambat. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak akan punya waktu. Peri Yue-chan berdiri di sana menonton dari jauh, membawa senyum tipis di wajahnya. Si Hao menggunakan tekniknya. Tubuhnya menjadi tidak jelas, menghilang dari lokasi aslinya. Nama formasi itu menghancurkan Divin, yang sudah menyatakan masalah yang dihadapi. Kekuatannya terlalu konyol, dan kemungkinan besar dia akan mati jika bertemu langsung dengannya. Sebuah tipuan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa meninggalkan formasi hebat. Peri Yue-chan dengan tenang berbicara. Matanya mengandung ekspresi cerdas saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan formasi. Pada saat ini, petir terjalin dan cahaya surgawi meretas, menenggelamkan tempat ini. Selama 2 jam penuh, tempat ini dirusak oleh badai petir. Itu terlalu kuat, cukup untuk meretas seorang ahli tertinggi sampai mati. Menghancurkan formasi surgawi pernah mengguncang seluruh dunia. Dengan bahan yang dimiliki Peri Yue-chan, dia jelas tidak bisa menjelaskan semuanya. Dia hanya meletakkan simbol petir Destroying Divine Formation. Namun, meskipun demikian, itu masih bisa membunuh para ahli paling kuat di bawah langit. Selama 2 jam, kilat perak menyambar, menghancurkan tempat ini berkeping-keping. Hanya setelah waktu yang lama berlalu Peri Yue-chan berjalan ke bumi yang hangus ini. Dia mengerutkan kening, karena dia tidak bisa merasakan aura si Hao. Dia berkata pada dirinya sendiri, bahkan jika sekelompok ahli tertinggi datang, mereka semua akan terbunuh dan berubah menjadi abu. Dia seharusnya sudah mati. Sepotong perunggu, Peri Yue-chan terkejut. Ada item yang tertinggal setelah serangan hebat itu. Tiba-tiba, seluruh bagian perunggu ini bersinar. Sebuah lorong emas muncul, mengarah langsung ke dia. Sebuah tangan besar terulur dan dengan cepat membesar, meraih pinggang kecilnya dan menariknya masuk. Film pun berakhir.